Halo semuanya, welcome back to our class bersama dengan Radit Tanpa Bulun. Pada video kali ini kita akan buat pembelajaran ini tentang relasi dan fungsi. Tapi sebelum ke sana, saya buat dulu pesan pribadi saya. Ya, hidupilah ya matematika itu, baru cintai matematika itu dan jadikan matematika menjadi cahaya. Itu pesan sebelum memulai pembelajaran ini. Kita langsung ke relasi. Relasi ya, mungkin hari-hari terdengar relasi itu adalah hubungan. Nah, secara matematika relasi itu adalah relasi R yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berarti ada anggota A dan ada anggota B. Jadi disimpulkan dengan relasi A ke B. Contoh, misalnya yang himpunan anggota A itu adalah nama orang dan himpunan anggota B itu adalah nama-nama olahraga. Jadi misalnya himpunan anggota A Ani, Ali, Ahmad, dan himpunan anggota B voli, basket, renang. Jadi bagaimana menghubungkan ini? Misalnya seperti ini, Ani menyukai bola dan si Ali menyukai voli dan basket, sedangkan si Ahmad menyukai renang. Jadi kalau dibuat di dalam bentuk relasi, berarti si Ani ini mengarah ke voli, si Ali mengarah ke voli dan basket, dan sama mengarah ke renang. Jadi dari gambar ini bisa kita mengetahui antara hubungan A ke B. Begitu dia. Jadi relasi hobi memasangkan himpunan A, Ani, Ali, Ahmad ke himpunan B. Artinya dari sini, dari gambar ini kita lihat bahwa apa hubungan A ke B, nampak jelas dia. Itulah secara singkat artinya relasi. Langsung ke fungsi atau pemetaan. Secara pengertian itu adalah fungsi dari A ke B oleh F, artinya fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota. Artinya apa? Dari himpunan A ke B harus memiliki satu anggota. Dan dengan ditulis fungsi A itu menuju ke B. Contoh, fungsi F merelasikan himpunan A, misalnya A itu anggota si A itu 1, 2, 3, dan ke himpunan B misalnya 1, 4, 9, 10 dengan relasi akar kuadrat. Berarti kalau dibilang akar kuadrat berarti hubungan antara A ke B itu adalah ada perantaranya, itu perantara akar kuadrat dari. Jadi dari sini ada muncul definisi baru, yaitu ada kata domain, kodomain, dan range. Kodomain itu adalah daerah awal, inilah bank A, dan kodomain itu adalah B, sedangkan range itulah hasil yang dituju dari domain ke kodomain, artinya itu dari awal daerah asal ke daerah tujuan. Jadi contohlah di sini gambarin. Jadi yang merupakan domain di sini adalah A, seluruh anggota A itu adalah domain. Dan B itu disebut dengan kodomain, daerah lawan atau daerah kawan. Jadi yang merupakan ring itu adalah yang dituju dari A ke B. Itulah yang merupakan ring hasilnya. Jadi dari gambar ini kita lihat yang merupakan ring itu adalah 1, 4, 9 karena 10 nggak dituju oleh dari domain. Ya. Jelas kira-kira sampai situ ya. Selanjutnya, menyatakan fungsi itu ada 3 cara. Pertama lah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini bisa kita buat, Anda melihat relasi sebagai pemetaan itu, ini merupakan fungsi. Ya, ada pertama diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Berarti ini diagram panah. Jadi yang merupakan fungsi itu apabila satu anggota tepat dari domain ke kodomain, atau dari awal ke daerah lawan. Ini kenapa nggak kodomain? Ini kenapa nggak fungsi? Itu karena anggota A menuju kedua arah, itu nggak fungsi ya. Harus satu-satu. Yang diagram kartesius itu kenapa seperti ini merupakan grafik diagram kartesius? Karena kalau vertikal itu menyatakan si Y dan ini menyatakan si X. Jadi kok nggak boleh daerah awalnya 2 dari awalnya adalah X dan tujuannya adalah Y, berarti harus satu-satu. Ini udah menjadi 21, ini satu-satu ada titik. Makanya ini yang gambar di satu ini merupakan fungsi. Merupakan himpunan pasangan berurutan lah, ini himpunan A B, di mana himpunan A itu adalah elemen anggota A dan himpunan B itu adalah elemen anggota B. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya pada fungsi semua anggota domain dipasangkan dan tidak bercampur. Artinya dari sini dikatakan jelas bahwa kalau fungsi itu tidak bisa memasangkan pasangan yang lain, artinya hanya satu daerah tujuannya, tidak lebih dari satu, atau dari awalnya
harus satu, nggak boleh lebih dari satu dari awalnya dan kodomainnya dan kodomainnya. Dan ini tidak ada anggota A elemen dari A, artinya yang tulis berulang, artinya tidak ada berulang kali kalau pemasangan berurutan. Selanjutnya kita masuk ke banyak fungsi dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA, artinya jumlah N itu mengatakan jumlah adalah A, dan banyak anggota B adalah NB, artinya jumlah. Apabila NA itu adalah jumlah anggota A sama dengan A, banyak anggota B, NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu menjadi B sama dengan B pangkat N. Jadi berapa kali N ini mengatakan jumlah berapa kali dia dipetakan. Yang kedua, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka yang berlaku itulah maka A pangkat B. Selanjutnya adalah rumus fungsi. Jadi untuk rumus fungsi ini kita harus menggunakan notasi. Jadi ini apabila f x menuju y, maka ditulis menjadi fx sama dengan y. Nah selanjutnya adalah apabila f x menuju ax tambah b, maka ditulis adalah fx sama dengan ax tambah b, di mana f itulah nama fungsinya, x itu anggota domainnya, dan y itu adalah atau fx itu sama dengan ax tambah b adalah bayangan atau pemetaan dari si x. Selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Fungsi dari setiap anggota himpunan A ke anggota B, himpunan B dengan tepat satu sebaliknya disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi ada beberapa di sini syaratnya. Yang pertama adalah syarat himpunan A dan himpunan B korespondensi satu-satu apabila pertama jumlah anggota A itu sama dengan jumlah anggota B. Yang kedua, pemasangan anggota A ke B dan B ke A itu tidak boleh bercabang, tidak boleh dia bercabang. Ini ada contoh yang merupakan korespondensi satu nampak langsung. Ini gambar pertama ini langsung nampak karena syaratnya memenuhi, artinya apa, jumlah anggota A itu sama jumlah anggota sama-sama 3. Yang gambar kedua juga seperti itu karena jumlahnya sama dan memiliki arah tujuannya cuma satu. Sedangkan yang ketiga bukan korespondensi satu karena kenapa? Arah anggota A ini sudah menuju kedua dan jumlahnya pun anggota A tidak sama dengan jumlah anggota B. Selanjutnya adalah banyak korespondensi satu-satu. Jika jumlah anggota A sama jumlah anggota B, maka korespondensi satu-satunya yang mungkin antara himpunan A dan B adalah ini n faktorial. Jadi jumlah faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n kurang faktor. Berarti kalau misalnya 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Yang selanjutnya hubungan antara relasi atau R fungsi B dan korespondensi satu K bisa dibuat diagram. Berarti korespondensi satu itu adalah himpunan bagian dari fungsi, dan korespondensi satu dan fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Berarti relasi dulu baru fungsi baru korespondensi satu. Jadi itu mungkin untuk pembukaan dalam materi relasi dan fungsi.